Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, saya akan membagikan materinya terlebih dahulu. Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak sih kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia memerlukan barang dan jasa, di mana barang dan jasa itu akan disediakan oleh produsen. Di sini produsen itu berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Dan untuk agar barang dan jasa itu sampai kepada konsumen, maka di sini ada distributor, yaitu penyalur. Jadi, agar barang dan jasa sampai dari produsen ke konsumen dengan tepat sasaran, maka disalurkan oleh distributor dalam kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Siapa aja sih pelaku-pelaku ekonomi? Nah, pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi. Nah, yang pertama itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu siapa sih? Rumah tangga konsumen itu biasa juga disebut sebagai rumah tangga keluarga, seperti yang kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga itu terdiri dari apa? Keluarga itu terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, terdiri dari anak, dan anggota keluarga lainnya. Itu namanya keluarga, di mana dalam keluarga tersebut setiap hari itu pasti melakukan kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Dan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut atau rumah tangga konsumen tersebut itu disediakan oleh rumah tangga produsen. Sehingga antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen mereka itu saling berinteraksi, timbal balik gitu, saling menguntungkan gitu. Nah, terus peran rumah tangga konsumen itu juga dia membayar pajak kepada pemerintah, agar pemerintah itu nanti menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang nantinya akan digunakan oleh rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dan selain itu, rumah tangga konsumen juga berperan dalam menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu apa? Faktor-faktor produksi itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen atau rumah tangga produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Gitu. Apa aja sih faktor-faktor produksi itu? Ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu contohnya tanah. Tanah itu disediakan oleh rumah tangga konsumen yang nantinya akan disewakan kepada perusahaan atau rumah tangga produsen gitu. Yang nantinya rumah tangga produsen itu akan memberikan balas jasa berupa sewa atau sewa tanah gitu. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang nantinya itu perusahaan itu akan memberikan balas jasa berupa upah atau gaji. Selanjutnya ada sumber daya modal. Modal itu digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan produksi pada rumah tangga produsen gitu. Yang nantinya rumah tangga produsen sebagai pengguna modal atau pengguna modal dari rumah tangga konsumen itu nanti akan memberikan balas jasa berupa bunga modal. Lalu ada skill atau keahlian. Nah, dalam memproduksi barang dan jasa, kadang ada barang dan jasa itu yang membutuhkan skill atau keahlian tertentu. Oleh karena itu, skill itu nanti akan diberikan balas jasa berupa keuntungan atau laba. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang kedua, yaitu ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu merupakan suatu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang maupun sekelompok orang
yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang nantinya itu akan dikonsumsi oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi di sini rumah tangga produsen itu berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang nanti akan digunakan oleh konsumen. Nah, selain itu rumah tangga produsen dia juga menggunakan faktor-faktor produksi yang tadi. Faktor-faktor produksi itu disediakan oleh rumah tangga konsumen. Selain itu, rumah tangga produsen juga berperan dalam membayar pajak kepada pemerintah. Karena rumah tangga produsen juga menikmati fasilitas-fasilitas atau menggunakan fasilitas-fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Maka ia berhak untuk membayar pajak. Selain itu, rumah tangga produsen juga berperan sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan karena perusahaan atau rumah tangga produsen bisa disebut juga perusahaan, mereka itu selalu berinovasi atau menciptakan hal-hal baru atau berkreasi gitu untuk menumbuhkan atau menciptakan hal-hal baru, menciptakan barang dan jasa baru yang nantinya akan disukai oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi negara juga dan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga. Oleh karena itu, rumah tangga produsen sebagai agen pembangunan. Nah, di sini pelaku ekonomi selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah juga berperan sebagai pelaku ekonomi karena pemerintah itu berperan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Pemerintah berperan mengatur barang dan jasa apa aja yang boleh atau yang tidak boleh dipasarkan di negara tersebut atau di negaranya. Nah, pemerintah juga berperan dalam mengendalikan laju inflasi. Inflasi itu merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa itu naik secara keseluruhan gitu, secara terus-menerus dia itu naik. Karena harga barang dan jasa yang naik secara terus-menerus itu tidak baik juga. Dan harga barang dan jasa yang terlalu rendah itu tidak baik juga. Maka di sini pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi inflasi. Dan selain itu, pemerintah juga berhak memutuskan kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Jadi pemerintah berhak untuk menentukan barang-barang apa aja yang tidak boleh diimpor, barang-barang apa aja yang tidak boleh diekspor, terus harganya. Pemerintah juga berperan dalam menentukan harga ekspor, harga impor, terus syarat-syarat agar barang itu bisa diekspor, syarat-syarat agar barang itu bisa diimpor. Nah, di sini pemerintah berhak untuk memutuskan kebijakannya. Nah, di sini masyarakat luar negeri juga sebagai pelaku ekonomi. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat suatu negara itu pasti sudah menikmati barang-barang atau produk-produk dari luar negeri, yang mana kita itu produk-produk itu mengimpornya dari masyarakat luar negeri. Maka di sini masyarakat luar negeri juga sebagai pelaku ekonomi karena dia juga mengekspor dan mengimpor barang dan jasa. Nah, perannya itu juga sebagai pengekspor dan pengimpor faktor-faktor produksi. Jadi di sini kan misalnya di Indonesia itu kan banyak tuh tenaga kerja. Tapi kenapa sih kita tuh harus mengimpor faktor-faktor produksi atau tenaga kerja dari luar negeri juga? Karena ada perusahaan yang memproduksi barang dan jasa itu dengan membutuhkan skill atau skill yang tinggi atau skill yang khusus. Tetapi masyarakat negara kita itu belum mempunyai tenaga kerja yang dengan skill yang mencukupi. Maka dari itu kita itu mengimpor faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja dari masyarakat luar negeri. Dan kita juga kan banyak tuh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu juga sebagai ekspor dan impor faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada pendukung perekonomian negara. Kenapa pendukung perekonomian negara? Sudah jelas, karena ada bahan-bahan atau barang baku atau barang-barang yang kita tidak punya, yang mengharuskan kita mengimpor barang dari luar. Dan ada juga masyarakat luar itu membutuhkan barang-barang dari Indonesia, dari dalam negeri, di mana kita harus mengekspor barang keluar, yang nantinya itu akan terjadi kegiatan
atau interaksi atau kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Di situ maka perekonomian Indonesia itu akan naik. Nah, dari keempat pelaku ekonomi itu tadi kan dia akan saling berinteraksi dan akan saling menciptakan hubungan timbal dan balik saling menguntungkan. Dan di situ nanti mereka itu akan membentuk siklus atau siklus perdagangan yang saling menguntungkan yang kita sebut dengan circular flow diagram. Nah, circular flow diagram itu ada yang diagram 2 sektor, ada perekonomian 3 sektor, dan ada perekonomian 4 sektor. Nah, dalam melihat perekonomian, misalnya perekonomian 2 sektor, kita harus terlebih dahulu mengetahui kenapa dia disebut 2 sektor. Dia disebut 2 sektor karena di sini hanya ada 2 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Untuk membaca diagram ini, maka perhatikan pasar input dan ada pasar output. Pasar input itu adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi kan tadi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill itu tadi disediakan oleh rumah tangga konsumen. Jadi kita lihat dulu nih rumah tangga konsumen. Di sini rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang nantinya akan digunakan oleh rumah tangga produsen gitu. Jadi panahnya dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen itu yaitu dia menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, rumah tangga produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi, ia nantinya akan memberikan balas jasa berupa uang kepada rumah tangga konsumen. Gitu. Balas jasa yang tadi berupa sewa, berupa gaji, berupa laba atau keuntungan, terus bunga atau interest. Gitu. Dan selanjutnya di sini kita lihat ada pasar output. Pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Barang dan jasa itu diciptakan atau disediakan oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen, dia menyediakan barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Panahnya lihat, dari rumah tangga produsen, barang dan jasa, ke rumah tangga konsumen. Itu dia menyediakan barang dan jasa. Yang nantinya rumah tangga konsumen ini akan memberikan sejumlah uang karena rumah tangga konsumen itu sudah membeli barang dan jasa dari produsen. Maka akan diberikan uang sebagai balas jasa. Dan selanjutnya kita akan melihat perekonomian 3 sektor. Di sini kita lihat kalau perekonomian 2 sektor kan ada 2 pelaku ekonomi. Kalau perekonomian 3 sektor ada 3 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, dan ada rumah tangga produsen. Tadi kita sudah melihat hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Sekarang kita fokus ke pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu berperan sebagai produsen dan pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Pemerintah berperan sebagai produsen, yaitu pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas publik kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Sebagai pengguna fasilitas publik, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Tuh. Dan selanjutnya, pemerintah itu berperan juga sebagai konsumen, karena pemerintah itu sebagai pengguna barang dan jasa, sebagai pengguna faktor-faktor produksi. Karena contohnya, pemerintah itu menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Pemerintah itu menggunakan mobil, pemerintah menggunakan meja, pemerintah menggunakan kursi, itu yang diproduksi oleh produsen. Sebagai balas jasa, pemerintah juga harus memberikan sejumlah uang karena sudah menggunakan barang dan jasa atau sudah membeli barang dan jasa dari produsen. Dan selanjutnya pemerintah juga dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik tadi juga kan pemerintah membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu ada tenaga kerja, terus ada skill gitu. Nah, di mana tenaga kerja itu pemerintah mendapatkannya dari pasar faktor produksi, yaitu dari rumah tangga konsumen.
sebagai balas jasa pemerintah memberikan uang atau balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Dan selanjutnya ada perekonomian 4 sektor. Disebut perekonomian 4 sektor karena ada 4 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen, ada perusahaan atau rumah tangga produsen, dan ada pemerintah. Nah, di sini kita fokus kepada masyarakat luar negeri. Lihat panah antara nomor 10 dan nomor 11. Itu masyarakat luar negeri. Lihat panah nomor 10. Rumah tangga konsumen itu mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Karena rumah tangga konsumen itu membeli barang dan jasa dari luar negeri. Maka di situ terjadilah proses impor atau terjadilah kegiatan impor. Nah, di sini perusahaan, dia sebagai penyedia barang dan jasa. Perusahaan juga perusahaan mengekspor barang ke luar negeri. Maka di situ terjadilah kegiatan ekspor. Di sini ada nih yang belum saya jelaskan. Nah, di sini lihat panah nomor 5, 6, dan panah nomor 7. Rumah tangga konsumen itu kan dia menyediakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan atau rumah tangga produsen, di mana perusahaan itu nanti akan memberikan balas jasa berupa uang. Dan uang itu sebagai rumah tangga keluarga itu merupakan pendapatan. Nah, kondisi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran itu kan akan menghasilkan uang yang berlebih kan, uangnya berlebih atau pendapatnya kelebihan. Ketika kelebihan pendapatan itu, maka rumah tangga konsumen itu akan menabungkan uangnya kepada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu tadi ada bank. Bank itu nanti akan memutar uangnya itu kepada perusahaan, dan lembaga keuangan itu nanti akan memberikan pinjaman berupa uang kepada perusahaan. Itu yang disebut perekonomian 4 sektor. Nah, sampai di sini saja materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.